Terima kasih Pak Haji Teguh atas pandangannya. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Ustadz Dendi untuk memberikan tanggapan. Pak Haji kan, jadi jangan sampai salah ini ya, jangan sampai salah tangkap. Kalau Pak Haji kan istilahnya renovasi. Kalau renovasi barangkali hanya bagian-bagian tertentu yang harus kita perbaiki seperti plafon, ya, plafonnya sudah kapuk, maka kita renov plafonnya. Namun yang diinginkan, yang direncanakan oleh teman kita dari Direksi Pembangunan dan Infrastruktur adalah merehab masjid secara total. Itu pasti ya? Iya, pasti. Ya, secara total. Ya, berarti bangunan yang ada ini kita robohkan semua ini. Intinya gitu kan? Kita robohkan, kemudian kita bangun yang baru tentunya dengan step-step yang elegan gitu. Ya, yang istilahnya walaupun kita bongkar secara total, dalam proses pembangunannya kita bisa melaksanakan ibadah tetap seperti ini gitu kan, dengan pembangunan-pembangunan yang mana yang dipilih, yang kemudian nanti muncullah bentuk yang baru gitu ya, walaupun bukan berarti diambrukin kemudian kita nggak bisa, enggak ya, artinya dalam proses pembangunannya kita tetap masih bisa melaksanakan ibadah sebagaimana biasa ya, step demi step pada bagaimana dulu, dan saya yakin ya Pak Haji Sigit ahlinya dalam hal itu ya. Jadi begitu Pak, supaya tidak salah persepsi ya, dan barangkali nanti Pak Sigit tolong Pak dijelaskan lagi Pak. Alhamdulillah. Jadi mungkin saya teruskan tadi, kalau memang disetujui dari jamaah dan sebagainya, mungkin Pak Alim ada dapat. Oh, ada undang sekalian. Sudah dari situ sampai kemik lah. Suara saya keras kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya singkat padat aja. Jadi nggak bertele-tele. Apa yang diusulin sama seksi pembangunan itu yang kita harapkan, ya Pak. Mungkin ya semua ya. Ya itu yang kita idam-idamkan dari dulu Pak. Kita tuh, saya tuh kalau ke Grand Bus itu, contoh lah gitu ya, nggak cukup seperempat jam Pak, sejam, setengah jam, sejam kreatif aja semua dalam batin saya tuh kapan ya punya kita tuh kayak gini kan? Nah itu yang jelas kita niat semuanya ya memang harus di total ya, jangan setengah-setengah total tuh Pak. Tapi ya itu tadi memang jangkanya memang nggak sebulan 2 bulan, ya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah paling ya teknisnya ini kapan nih kita nih, mau gimana cara penarikan dana per RT apa gimana gitu kan. Nah itu semua harus dilibatkan, dan kalau memang itu malam ini mau dibentuk kepanitiaan ya silakan gitu. Dan nanti selanjutnya kalau kita mau itu bikin slide Pak, jadi kita enak tuh, oh begini, nanti kalau udah jadi begini gitu kan. Jadi kita bayang-bayangnya itu, oh iya ya bagus nih masjid kita tuh kayak gini. Nah itu saya rasa sih itu aja sih, secepatnya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikan spot, ikan lele, makin gemar. senang ada dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai jamaah Nurul Haq, kami sangat mendukung sekali pembangunan renovasi pembangunan masjid ini Pak. Ya, renovasi secara total ini. Tadi saya belum mendengar total. isinya seperti apa. Apakah ini tingkat 2 atau 3 itu harus dijelaskan. Ya, nanti ditayangkan lah gambar-gambarnya. Begitu mungkin untuk meningkatkan waktu lebih baik untuk panitia lebih cepat kira itu. Apa untuk panitia secara kecil permintaan. Ya, terima kasih Pak. Harus.
Pak Sudarso. Setuju langsung. Ah, Pak. Duta Septono tuh. Mohon penetapan komandan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu sudah larut malam dan saya rasa namanya bangun masjid itu nggak ada yang tidak setuju, semua pasti setuju. Bahwa saya minta persetujuan pasti setuju. Amin. Itu pertama. Yang kedua, kita percaya pada sisi pembangunan atau panitia inti nanti. Cuma saya berpesan atau mungkin saran bahwa apabila ada pembangunan yang kecil-kecil itu seharus memikirkan pembangunan yang utamanya, sehingga seandainya yang utama dibuat, yang pembangunan yang kecil-kecil itu nggak terganggu. Sebagai contoh, umpamanya membuat tempat wudhu, umpamanya ini bikin nggak tahu ini nanti kebongkar, sehingga membuang biaya kemudian. Seandainya rencana masjid yang besar ini belum terwujud, gitu. Jadi desain gambar mungkin sudah terbuat. Saya nggak mengikuti perkembangannya, mohon maaf. Tadinya saya berpikir bahwa mungkin ada beberapa pengajuan dari teman-teman yang desain gambar atau manggil orang desain gambar seperti apa, sehingga terpilih satu gambar yang bagus gitu. Tapi kalau memang sudah ada, ya ayolah kita sepakati gambar yang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa perlu dipikirkan bahwa akses masuk lebih khusus ada sarana parkir kendaraan roda 4 ya. Itu keluar masuknya dibuat secara satu arah sehingga bisa memudahkan bagi atau pengamanan, minimal buat pengamanan bagi petugas keamanan maupun diri kita sendiri yang memulai kendaraan di parkir di lingkungan halaman, termasuk parkir sepeda motor. Sebab kalau saya belum melihat gambar yang detail betul bahwa di depan masjid ini ada lahan kosong, kan? Apakah itu nantinya masjid maju ke depan sana, ujung atau bagaimana saya juga nggak tahu. Makanya mungkin dengan desain gambar yang ada itu bisa dirubah atau mungkin saya percaya bahwa ahlinya ini juga memikirkan itu. Cuma mudah-mudahan kita sudah bisa memberikan juga akses parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Yang ketiga bahwa nggak usah yang keempat, nggak usah pakai nunggu lama. Meskipun desain ataupun panitia belum terwujud, mungkin dari sekarang sudah bisa dimulai pendanaan kecil, mengumpulkan infak, mungkin kewajiban infak 1.000 per hari atau 500 per hari, atau infak seikhlasnya. Setiap warga diberikan semacam kotak atau kaleng, ya, di semua warga punya itu kaleng itu. Nanti setiap RT atau setiap gang itu ada 1-2 orang yang berkewajiban untuk mengumpulkan itu, ngitungnya di masjid saja. Kita percaya bahwa warga akan ya antusias. Terlepas kaleng itu nanti dimasukkan di dalam kantong yang mengumpulkan itu kosong, ya yang tahu adalah yang menyumbang itu sendiri. Jadi saya percaya bahwa kita semua kalau masjid menyumbang itu tidak melihat nilai atau apa, tapi keikhlasan yang penting. Itu saya harap itu. Yang terakhir, mudah-mudahan sambil menunggu RAP dan lain sebagainya bisa dimulai penyusunan atau penghimpunan dana dari sekarang, meskipun pendanaan yang cukup besar nanti bisa mengarahkan ke tempat lain. Sebab apa? Di dalam proposal itu tentunya ada anggaran intern. Nah itu menjadi acuan nanti bagi pihak yang akan dituju proposal itu. Oh, yang intern aja supportnya tinggi, apalagi kecil, itu akan melemahkan atau mengurangi niat dari pihak yang menyumbang lebih besar. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini segera terwujud dan insya Allah bahwa tidak perlu
lama. Saya percaya dengan Pak Haji Sigit dan kawan-kawan, mudah-mudahan ini bisa segera dimulai dan bisa juga bahwa kita nggak perlu berdebat panjang lebar karena dengan waktu dan lain-lain. Kita yang penting semangat dan keikhlasan kita semuanya. Tidak perlu bahwa kita bahwa sebagai panitia, bukan sebagai panitia, tapi kita nggak mau bekerja. Setelah itu juga sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya komentari untuk masalah kaleng sebenarnya dari awal masih sudah siap, Pak. Dari pertama kali terbentuk beliau sebagai pembangunan dan infrastruktur, beliau dan Pak Rahmat ini sudah menyiapkan kaleng sebanyak berapa? Dalam 400-200 ya, 200. Masih kurang. Cuma memang ketika beliau akan menyalurkan ke RT, saya bilang harus izin dulu dengan RT dan RW. Makanya sampai sekarang tertahan. Kemudian yang kedua, mungkin mudah-mudahan Pak Haji Sigit apakah nanti ditawarkan ada 2 atau 3 pilihan gambar barangkali gitu ya, karena memang mungkin kan ya. Tapi bagaimana juga untuk saya pada Pak Haji Sigit dan rekan-rekan. Tapi memang sangat apa ya, sangat elegan kalau ditawarkan nih tempatnya begini kan. Dan betul Pak Ir ya, kalau sudah diprogramkan dari awal bentuknya seperti apa ya, sehingga program itu berencana sehingga tidak tambal sulam, tidak yang sudah dibentuk kemudian dibongkar. Kalau selama ini kan kita memang pertama dikasih ini, kemudian apa nih, apalagi yang kurang gitu kan, ada dana sekian kita gambarnya juga belum ada, apalagi yang kurang, ini ada dana kita. Tapi kalau sudah dari awal sudah terencana, ya saya kira apa yang diinginkan oleh Pak Irwanto tadi akan terwujud dengan rekan-rekan dari bidang pembangunan dan infrastruktur. Benar gitu Pak. Ada yang menambahkan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah. Saya yakin dari seksi pembangunan sudah sampai pada mengundang kita untuk hari malam ini. Saya sangat yakin bahwa beliau-beliau ini mungkin sudah punya jalan arah, langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mewujudkan pembangunan ini. Pada dasarnya, ya insya Allah semua warga, semua jemaah akan setuju begitu. Mungkin untuk mendukung keinginan dari seksi pembangunan ini, mungkin malam ini kita tempuh tahapan-tahapan yang mungkin yang ingin mereka lakukan, yaitu tahap persetujuan. Mungkin dari pertemuan kita malam ini bisa menghasilkan kesepakatan dan mereka bisa menyusun satu rencana untuk langkah berikutnya, termasuk mungkin dengan panitia. Nah, mungkin yang di sini yang ingin saya sampaikan kepada Pak Haji Sigit, kita saat ini kan ada TPA. Nah, nanti dalam pembangunan itu apakah mungkin bisa dijadikan satu atau gimana, atau karena kondisinya kan saat ini kan kami dengan Pak Heru sudah berjalan juga untuk hal ini gitu kan. Nah, apakah itu ada koneksi gitu kan? Mungkin dijadikan satu atau gimana, mungkin itu salah satu. Pada dasarnya kami setuju. Ini adalah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Idam. Selanjutnya barangkali Pak Dikit bisa menyampaikan lagi untuk yang di undangan. Alhamdulillah. Jadi kalau memang saya dengar banyak dukungan dan setuju, langkah selanjutnya memang kami akan menyusun yang pertama itu kepanitiaan dari seksi pembangunan ini. Istilahnya panitia itu khusus pembangunan masjid, lepas dari panitia lainnya. Yang jelas kalau masalah
TPA itu dengan sendirinya terstruktur Pak nanti Pak. Jadi dalam konsep nanti akan disatukan dengan konsep bangunan masjid juga layak bagaimana dengan ada kondisi existing TPA yang begini kita jadikan satu penyelesaiannya. Saya kira itu untuk masalah TPA. Jadi untuk langkah selanjutnya setelah terbentuk panitia mungkin nanti kita langsung melakukan koordinasi dengan tim teknis yang intinya nantinya akan kita desain pada tim khusus teknis sendiri Pak. Lepas dari orang-orang kita dan semacam kita yang mengelola dan mengawasi konvensi itu tadi dengan desain kita. Jadi kita punya rencana ini, tolong pikirkan semacam ini. Saya kira itu. Untuk itu mungkin ya kita persiapkan berjalan bersamaan mungkin pengurusan surat-surat legalitas, mungkin IMP, mungkin kita berjalan terus. Di samping itu mungkin mulai dari awal karena kita tidak punya dana awal Pak ya. Mungkin pembangunan untuk fisiknya ini mungkin kita mulai mungkin setelah setengah tahun atau mungkin 4 bulan sebulan dan paling cepat lebih bagus tergantung dari dana awal yang kita akan gali tadi. Ya, dana pertama kita ciptakan dulu dana awal dari internal sendiri. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Nedi untuk kaleng ya. Kaleng nanti kita sosialisasikan ke ketua RT yang akan membagikan ke warganya. Kalau saya perkirakan itu satu RT dikurangi non muslim kurang lebih 40 warga. Berarti kalau satu kaleng minimal per bulan itu 50.000. Berarti kurang lebih 2 juta per RT bisa. Berarti satu bulan mungkin 10 RT 20 juta. Kira-kira. Dan mungkin 5 bulan 100 juta bisa mungkin semacam fondasi atau apa kita bisa mulai gitu Pak. Nah, terus itu pertama dari internal. Terus kalau sudah ketemu panitia kepengurusan yang benar, mungkin dengan gambar desain yang mungkin awal sudah ada, kita launching proposal itu ke keluar eksternal. Mungkin dari teman-teman mereka mungkin ada di kantor atau apa bisa membawa proposal itu untuk mendapatkan sumbangan dari luar. Sama itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahkan mungkin sebagian bisa dilakukan lelang. Siapa yang akan menyumbang ini, bagian dari per item itu. Nah, mungkin ada jamaah yang merasa mampu atau mungkin keinginan menyumbang bisa itu kita dapat. Nah, keduanya kita membentuk semacam rekening sendiri. Rekening nanti sudah bendahara pembangunan itu sendiri. Nah, khusus untuk ini. Terus yang ketiga, jalan keluarnya nanti ada semacam bantuan dari luar negeri yang sifatnya nanti dia yang membutuhkan kepengurusan, legalitas dan tanggal desain. Karena dia juga punya desain sendiri, usahakan desain sendiri. Jadi ditawarkan perkiraannya kalau ukuran 20 meter kali 20 meter 2 lantai, diperkirakan dia 2M, dia menanggung 70% daripada gaji Pak. Yang 30% kita. Kalau saya hitung mungkin sekitar 600 juta kita yang nanggung. Ya, dengan prediksi itu, dengan kita ada tadi internal itu, saya kira untuk rumah Allah ini bisa terwujud Pak. Kita yakin aja Pak. Karena siapa membangun rumah Allah, membangun rumah kita kira saya kira kita banyak keyakinan itu. Amin. Mungkin untuk masalah dana itu setelah mungkin dengan mulai dari sekarang mungkin akan saya bentuk panitia inti dan keputusan selanjutnya nanti berjalan. Saya kira itu Pak yang Baik, Bapak-Bapak, barangkali masih ada yang mau menyampaikan. Mungkin Pak, satu Pak. Ya.
pembangunan ini kan harus jalan antara yang perawatan sama rencana itu rencana. Kemarin itu ada ini Pak, ada masukan dari jamaah luar. Maaf untuk kalian Pak, itu prosesnya sama buka akhirnya itu kok pendek banget dari proses. Jadi maaf sih kalau mau itu angkat gitu Pak. Kurang lebih takut pikiran kemana-mana. Tolong nggak tahu caranya bagaimana supaya dalam perjalanan ini ada kekhawatiran pikirannya terlalu kemana-mana. Proses dan terakhir. Kalau nggak tahu caranya itu didirikan atau memang ganti proses yang duduk, jadi saya nggak tahu. Tapi dari jamaah luar selalu kilat nanti Pak. Nah, apalagi pakai celana itu susah juga, harus copot susah dicantol juga. Mumpung nggak ada ibu saya sampaikan secara aja. Jadi tolong, karena ini salah satu dari supaya sholat kita sempurna dari tidak ada anak kita juga yang kekhawatirannya begitu Pak. Jadi tolong nggak tahu apa di masih Pak. Ya, terima kasih Pak Jasikan. Ya, insya Allah mungkin nanti tugas Pak Ari dengan tugas Pak Serman itu untuk memperbaiki proses yang katanya kurang tinggi gitu ya. Iya. Untuk ngomongnya dari saya Pak. Kalau ngomongin saya minta dana untuk dia bisa tumbang gitu. Jadi ya, paling Pak dananya Pak, nanti saya sediakan. Ya. Jadi insya Allah Pak nanti akan saya respon itu ya. Baik Pak, barangkali semua setuju untuk selanjutnya dari tim bidang pembangunan akan menentukan langkah selanjutnya termasuk pembentukan panitia. Apakah hari ini Pak? Ya, intinya hari ini tim dari bidang pembangunan dan infrastruktur mendapatkan persetujuan dari segenap pengurus wakil yang hadir dalam malam ini. Jadi langkah selanjutnya akan dibuat oleh bidang pembangunan infrastruktur. Barangkali ada Silakan Joko. Oh Pak Joko. Silakan Pak Joko. Oh iya. Soalnya Pak Aris tadi beliau request, saya jangan ngomong. Dia udah request duluan. Ini aja. Sekarang diminta Pak. Sekarang diminta. Setuju. ada dikasih. Waduh. Cari lagi. Enggak, kalau saya ya udah kembali aja karena memang walaupun nggak ditanya satu-satu udah oke. Ya, Oke lah. Ada masukan yang ini Pak Aris, ada masukan yang bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Ya, silakan nanti Pak Yusifir, sini udah bisa ditangkap bagaimana bapak-bapak yang ada di sini khususnya, dan saya juga yakin yang tidak hadir juga pasti sangat setuju dengan masjid ini. Bagi tadi gambarannya bahwa nanti akan dilebur juga, termasuk bagian dari ini TPA akan menjadi bagian secara keseluruhan, dan insya Allah kita akan itu dan sangat mendukung itu. Ini termasuk yang bapak-bapak tunggu-tunggu, termasuk saya juga menunggu ini. Ya tinggal momennya aja, jangan bergerak. Saran saya setelah disetujui ini, silakan bidang pembangunan dan infrastruktur seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa sudah mulai bisa menyusun konsepnya itu, kemudian kita sosialisasikan bukan rencana lagi, tetapi tentang konsep yang akan disampaikan kepada jamaah dan kepada warga secara keseluruhan. Dan pada saat itu juga kalau ada keinginan ingin membentuk panitia secara
khusus pada saat itu juga bisa dibentuk. Jadi sosialisasi, kemudian langsung membentuk panitia kalau memang ada keinginan seperti itu, bentuk panitia secara khusus. Walaupun dari saya saran karena memang sifatnya latar kesinambungan yang sangat panjang, pembangunan ini apalagi proyeknya cukup sangat besar ini, saya menginginkan tetap berada di bidang pembangunan dan infrastruktur itu. Tinggal nanti diminta bantuannya kepada tim-tim yang menurut Pak Sigit dan timnya diperlukan, gitu loh. Apa aja bidang-bidangnya yang diperlukan untuk berjalan ini. Tetapi minimal kalau bidang-bidang seandainya, mohon maaf, bukan saya tidak percaya, kalau seandainya ada kejenuhan, bidang ini permanen, gitu loh. Bidang infrastruktur tetap permanen, artinya tetap berjalan. Kalau seandainya ada kejenuhan, kan kita bisa saja di satu titik kita ada jenuhnya, di satu titik bisa saja, tetapi hal yang sifatnya permanen dia akan tetap berjalan. Kenapa saya mengingatkan tetap ada di bidang pembangunan infrastruktur, dibantu oleh tim yang lain. Bentuknya seperti apa kita persilakan Pak Sigit nanti bentuknya seperti apa. Jadi itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sosialisasi kedua Pak ya. Baik, alhamdulillah dari tanggapan yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak, khusus sekali dengan rencana yang akan dibuat oleh bidang pembangunan infrastruktur. Barangkali pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Alhamdulillah. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita cita-citakan, yang kita rencanakan dalam rangka pembangunan masjid ini dapat memperoleh kemudahan dari Allah SWT, mendapat ridho. Mari kita bacakan Suratul Fatihah. Hatinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan malam ini. Mohon maaf apabila dalam membawa acara ini terdapat kekurangan di sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.